Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisna Putri dengan NIM C1C019115, mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi pada mata kuliah akuntansi syariah, yaitu mengenai akad musyarakah. Adapun pokok pembahasan pada materi kali ini, yaitu yang pertama mengenai pengertian akad musyarakah, yang kedua jenis akad musyarakah, yang ketiga dasar syariah, yang keempat prinsip pembagian hasil usaha, yang kelima perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 106, dan yang terakhir ilustrasi kasus musyarakah. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian akad musyarakah. Menurut Afzalur Rahman, seorang Deputi Sekretaris Jenderal di The Muslim School Trust, secara bahasa, al-syirkah yang artinya al-ikhtilat, yaitu percampuran, atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari musyarakah, yaitu syarikah, atau syirkah, atau kemitraan. PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai jenis akad musyarakah. Yang pertama yaitu berdasarkan ulama fikih. Dibagi menjadi dua, yaitu syirkah al-milk dan syirkah al-uqud atau kontrak. Syirkah al-milk kadang bersifat ikhtiariyah atau sukarela dan juga jabariyah atau tidak sukarela. Sedangkan syirkah al-uqud atau kontrak dibagi menjadi empat, yaitu syirkah abdan, syirkah wujuh, syirkah inan, dan syirkah mufawwadah. Berdasarkan PSAK, musyarakah juga dibagi menjadi dua, yang pertama musyarakah permanen dan yang kedua musyarakah menurun. Musyarakah permanen merupakan musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan musyarakah menurun merupakan musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya. Sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai dasar syariah. Sumber hukum akad musyarakah ada dua, yang pertama yaitu Al-Quran, sebagaimana sesuai dengan Quran Surah Shad ayat 24, dan yang kedua yaitu Sunnah, sesuai dengan hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah, yang dapat teman-teman lihat pada slide yang saya tampilkan. Rukun akad musyarakah ada 4. Yang pertama pelaku yang terdiri atas para mitra, yang kedua objek musyarakah yang berupa modal dan kerja, yang ketiga ijab kabul atau serah terima, dan yang keempat nisbah keuntungan. Ketentuan syariah atas akad musyarakah yang pertama yaitu pelaku. Mitra yang akan melakukan akad musyarakah harus cakap hukum dan baligh. Yang kedua objek musyarakah yang merupakan konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah, yaitu harus ada modal dan kerja. Yang ketiga, ijab kabul yang merupakan pernyataan dan ekspresi saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad. Yang keempat, yaitu nisbah. Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan. Dan untuk poin-poin selanjutnya dapat teman-teman lihat dan baca pada slide tersebut. Berakhirnya akad musyarakah. Akad musyarakah dapat berakhir jika yang pertama, salah seorang mitra menghentikan akad. Yang kedua, salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Dan yang ketiga, modal musyarakah hilang atau habis. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara. Yang pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai dengan modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan. Yang kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 106. Akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif.
Yang pertama, investasi musyarakah. Ada 3 poin. Yang pertama, biaya per-akad. Yang kedua, penyerahan kas sebagai modal untuk investasi musyarakah. Dan yang ketiga, penyerahan aset non-kas sebagai modal untuk investasi musyarakah. Yang kedua, keuntungan dan kerugian dari usaha musyarakah. Perhitungan keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan kesepakatan untuk menentukan dasar bagi hasil. Yang ketiga, pada akhir akad. Di akhir akad, ketika terjadi pengembalian modal, maka seluruh akun yang berkaitan dengan investasi musyarakah ditutup. Yang keempat, bagian mitra aktif untuk jenis akad musyarakah menurun, nilai investasi musyarakahnya sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan pada awal akad ditambah jumlah modal yang telah dikembalikan pada mitra pasif dan dikurangi kerugian jika ada. Sedangkan bagian mitra pasif, nilai investasi musyarakahnya sebesar kas atau nilai wajar aset yang diserahkan pada awal akad dikurangi dengan pengembalian dari mitra aktif dan kerugian jika ada. Yang kelima yaitu penyajian dan yang keenam pengungkapan, di mana kedua pokok ini memiliki 3 poin penting yang dapat teman-teman lihat pada slide yang saya tampilkan. Akuntansi untuk pengelola dana. Yang pertama, penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif atau mitra aktif diakui sebagai dana syirka temporer sebesar jumlah yang diterima untuk penerimaan dalam bentuk kas dan penerimaan dalam bentuk aset non-kas akan dicatat sebesar nilai wajarnya. Yang kedua, pencatatan untuk pembagian laba rugi untuk mitra aktif dan pasif. Perhitungan pembagian laba menggunakan dasar realisasi laba yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati. Pembagian kerugian dilakukan sesuai dengan proporsi modal. Yang ketiga, pencatatan yang dilakukan pada akhir akad. Pada saat pengembalian modal, seluruh akun terkait dana syirka temporer akan ditutup, termasuk akun penyisian kerugian jika ada. Pembahasan yang keenam yaitu mengenai ilustrasi kasus akad musyarakah. Salah satu contoh yang saya ambil di sini adalah contoh penyerahan kas sebagai modal, di mana mitra aktif menyetorkan modal sebesar Rp100.000, sedangkan mitra pasif menyetorkan modal sebesar Rp50.000. Asumsikan bahwa biaya pra-akad tidak disetujui untuk dijadikan penambah investasi musyarakah. Nisbah bagi hasil yang disepakati yaitu 3:1. Maka, jurnal yang akan dibuat oleh mitra aktif adalah investasi musyarakah didebit sebesar modal yang disetorkan oleh mitra aktif yaitu Rp100.000 dan kreditnya adalah kas sebesar Rp100.000. Sedangkan jurnal yang dibuat oleh mitra pasif adalah investasi musyarakah didebit sebesar modal yang disetorkan oleh mitra pasif yaitu Rp50.000 dan kas dikredit sebesar Rp50.000. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya mengenai akad musyarakah. Apabila terdapat kesalahan dalam ucapan ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.